Tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Banyak sekali media sosial saat ini yang digunakan para pemuda, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan akun media sosial lainnya. Dan juga kita sebagai mahasiswa komunikasi tentu tidak sembarangan dalam menggunakan akun media sosial. Kita harus mengerti mengenai fasilitas maupun peraturan-peraturan yang ada di media sosial tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu media sosial yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Facebook. Ada satu cabang Facebook, yaitu Facebook Ads. Kita bisa masukkan ke dalam advertising. Facebook Ads merupakan suatu media untuk melakukan promosi atau pemasangan iklan yang ditujukan kepada semua orang yang menggunakan Facebook. Tujuan pemasangan iklan di Facebook Ads juga beragam. Ada brand yang hanya ingin meningkatkan impression dan brand awareness, sementara ada lagi yang menginginkan peningkatan traffic, lead, dan sebagainya. Keuntungan yang didapatkan dari penerapan digital marketing menggunakan Facebook bisa sangat menguntungkan. Otomatis, jika Anda tidak ikut memanfaatkan Facebook Ads sebagai media promosi dan menyelenggarakan social media campaign, Anda bisa tertinggal dari kompetitor. Cara pemasangan iklan di Facebook Ads pun juga sangat mudah. Yang pertama, kita bisa pilih pembuatan iklan terpadu. Di halaman Facebook terdapat halaman kampanye. Kemudian kita masuk ke halaman tersebut dan melihat pilihan yang tersedia. Pilihan tersebut seperti pembuatan iklan terpadu dan pembuatan iklan cepat. Kalian bisa mulai dengan memilih pembuatan iklan terpadu. Kenapa? Hal ini karena pemilihan iklan terpadu memungkinkan Anda melakukan pengaturan secara spesifik iklan seperti apa yang ingin kita buat dan siapa target iklannya. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke pemilihan tujuan iklan. Jika sudah memilih pembuatan iklan secara terpadu, kita bisa mulai melanjutkan dengan menentukan tujuan dari iklan tersebut. Tujuan yang bisa dipilih antara lain peningkatan kesadaran akan merek atau brand awareness, traffic ke website, dan jangkauan yang lebih luas, ataukah peningkatan konversi. Kalau sudah menentukan tujuan dari iklan, tinggal klik saja pilihan tujuan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita bisa melakukan pemilihan jenis iklan Facebook. Pada halaman pembuatan iklan yang ada di Facebook, tersedia dua pilihan jenis iklan, yaitu iklan uji, split, dan iklan pengoptimalan anggaran. Kalian hanya bisa memilih salah satu karena kedua jenis iklan ini tak bisa dijalankan dalam waktu bersamaan. Kemudian penulisan nama iklan dan pemilihan tujuan trafik. Setiap pemasangan iklan atau saat menjalankan campaign perlu ada pemberian nama demi memudahkan kita dalam melakukan pemantauan dan analisis hasil iklan. Selanjutnya, jangan lupa menentukan tujuan traffic. Tujuan traffic atau kunjungan audiens ini bisa diarahkan ke salah satu platform media sosial milik kita seperti Instagram, menuju website, WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menampilkan promo. Jika bisnis yang kita jalankan memiliki beberapa promo, maka kita bisa mencentang pilihan promo yang tersedia di dalam halaman iklan Facebook. Promo biasanya mampu mengundang ketertarikan audiens untuk melakukan konversi dan pembelian. Kita juga bisa menentukan target audiens. Penentuan target audiens sangat penting untuk melakukan pemasangan iklan lebih terarah. Sebaliknya, sesuai produk atau brand yang hendak diiklankan dengan target audiens yang tepat. Misalnya, makanan sehat untuk bayi atau mainan anak edukatif ditargetkan kepada para ibu muda usia 20 hingga 30 tahunan. Sementara fashion trendy bisa diarahkan ke remaja milenial usia 17 tahun hingga 25 tahun. Selain berdasarkan usia, penentuan target audiens bisa pula berdasarkan lokasi, itu baik kabupaten, kota, negara, kemudian juga secara profesi, hobi, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa penentuan penempatan iklan. Selanjutnya akan ada pilihan penempatan atau lokasi pemasangan iklan. Nah, bagian ini sebaiknya pilih yang otomatis. Biarkan Facebook yang mengatur hal ini untuk kita karena Facebook akan menempatkan iklan pada area yang terbaik. Kemudian kita bisa masuk ke pemilihan jadwal, format iklan, dan deskripsi. Pemilihan jadwal iklan tayang berkaitan dengan berapa lama iklan yang kita miliki akan ditampilkan di Facebook.
Pilih yang sesuai dengan kebutuhan serta sesuai pula dengan anggaran belanja iklan yang sudah disiapkan. Sementara pengaturan format iklan bisa dalam bentuk carousel, gambar tunggal, video, koreksi, tayangan slide, atau lain sebagainya. Ketika membuat deskripsi dari iklan, pastikan deskripsi yang kita buat benar-benar menarik, informatif, dan bisa memberikan gambaran lengkap kepada audiens mengenai produk atau brand yang kita iklankan. Pemilihan gambar, penulisan judul, dan memasukkan tautan ini kita bisa mulai dengan pemilihan gambar, penulisan judul dari iklan yang kita buat, dan memasukkan link atau tautan yang ingin dituju dari iklan tersebut. Kemudian yang terakhir ini cara pembayaran iklan Facebook. Iklan pasti telah siap dan kini saatnya melakukan pembayaran. Maksudnya kita perlu melakukan top up di akun Facebook Ads. Nanti kita di Facebook tinggal mengurangi saldo yang tersedia sesuai dengan anggaran iklan yang juga sudah kita tetapkan sendiri. Pembayaran iklan Facebook bisa dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, debit card, menggunakan aplikasi pembayaran pihak ketiga seperti Doku, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan data. Kami memberi Anda daya dukung untuk membagikan sebagai bagian dari misi kami untuk menjadikan dunia lebih terbuka dan terhubung. Kebijakan ini menggambarkan informasi apa yang kami kumpulkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan dan dibagikan. Anda dapat menemukan alat dan informasi tambahan di dasar-dasar privasi. Ketika Anda meninjau kebijakan kami, harap diingat bahwa ini berlaku untuk semua merek, produk, dan layanan Facebook yang tidak memiliki kebijakan privasi tersendiri atau yang terkait dengan kebijakan ini, yang kami sebut sebagai layanan Facebook atau layanan. Kami memberi Anda kontrol atas privasi Anda. Anda dapat memilih privasi yang sesuai dengan Anda. Kami ingin memastikan bahwa Anda mengetahui lokasi kontrol privasi Anda dan cara menyesuaikannya. Kami membantu orang memahami bagaimana data mereka digunakan. Meskipun kebijakan data kami menjelaskan praktik kami secara detail, kami melakukan lebih untuk memberikan Anda lebih banyak informasi. Kami merancang privasi di produk kami sejak awal. Kami merancang privasi di dalam produk Facebook dengan panduan dari pakar dalam bidang seperti perlindungan data dan hukum privasi, keamanan, desain antarmuka, teknisi, manajemen produk, dan kebijakan publik. Kami bekerja keras untuk menjaga informasi Anda agar tetap aman. Kami bekerja sepanjang waktu untuk membantu melindungi akun orang-orang, dan kami membantu membangun keamanan pada setiap produk Facebook. Sistem keamanan kami berjalan jutaan kali setiap detik untuk membantu menangkap ancaman secara otomatis dan menghapusnya sebelum ancaman tersebut menjangkau Anda. Anda memiliki dan dapat menghapus informasi Anda. Anda memiliki informasi yang Anda bagikan di Facebook. Ini berarti Anda yang memutuskan apa yang Anda bagikan dan dengan siapa Anda membagikannya di Facebook. Dan Anda dapat mengubah pemikiran Anda. Itulah alasan mengapa kami memberi Anda alat untuk menghapus apa yang sudah Anda posting. Kami akan menghapusnya dari lini masa Anda dan dari server kami. Anda juga dapat menghapus akun Anda kapan saja yang Anda inginkan. Kami terus melakukan peningkatan. Kami terus bekerja untuk mengembangkan kontrol baru dan merancang sehingga menjelaskan hal-hal kepada orang lebih baik. Kami berinovasi dalam penelitian dan bekerja dengan pakar di luar Facebook termasuk desainer, pengembang, profesional privasi, dan pembuat kebijakan. Meta membangun teknologi dan layanan yang memudahkan orang-orang untuk saling berinteraksi, membangun komunitas, dan mengembangkan bisnis. Ketentuan ini mengatur penggunaan atas Facebook, Messenger, serta produk, fitur, aplikasi, layanan, teknologi, dan perangkat lunak lain yang ditawarkan oleh Facebook ataupun Meta, kecuali jika Facebook secara tegas menyatakan bahwa ketentuan lain ini dan bukan ketentuan ini berlaku. Produk ini disediakan untuk Anda, untuk kita, oleh Meta Platforms. Facebook tidak menjual data pribadi Anda kepada pengiklan, dan Facebook tidak membagikan informasi yang dapat mengidentifikasi kita secara langsung seperti nama, alamat email, ataupun informasi kontak lainnya, kecuali jika kita memberikan izinnya secara khusus kepada Facebook. Akan tetapi, pengiklan dapat mengungkapkan sejumlah hal kepada Facebook, seperti jenis pemirsa yang diinginkan untuk melihat iklannya, dan Facebook akan menampilkan iklan tersebut kepada orang-orang yang mungkin tertarik. Kebijakan privasi Facebook. Facebook ingin kita memahami informasi yang dikumpulkan serta bagaimana Facebook menggunakan dan membagikannya.
Facebook menganjurkan supaya kita membaca kebijakan privasinya. Hal ini membantu kita untuk menggunakan produk Facebook dengan cara yang benar bagi kita. Di kebijakan privasi, Facebook menjelaskan bagaimana Facebook mengumpulkan, menggunakan, membagikan, menyimpan, dan mentransfer informasi. Facebook juga menyampaikan hak-hak kita. Setiap bagian dalam kebijakan mencakup contoh-contoh yang membantu dan bahasa yang sederhana guna membuat praktik Facebook lebih mudah dipahami. Facebook juga telah menambahkan tautan ke sumber informasi sehingga kita bisa mempelajari lebih lanjut mengenai topik privasi yang menarik bagi kita.